foreign policy group terbesar bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Asia Tenggara, bahkan di Indo-Pasifik. Nggak pernah Pak Luhut ini kalau saya hubungi, Pak bisa datang nggak ke acara saya, beliau nolak, nggak pernah. Right? Berikan. Kenapa Pak saya sampaikan ini? Ada juga menteri-menteri Pak, kalau saya telepon sampai sekarang nggak pernah datang Pak. Jadi kadang-kadang saya bayar pajak juga males. Ya kan ini gimana? Ini kan gajinya dari kita, right? Terus ini tepuk tangan. Jadi ini ya, saya titip sama kalian yang muda-muda. Ini saya nggak muda, 76 tahun menurut saya. I'm not young anymore, I'm telling you. Tapi saya ingin bilang, be yourself. Ya, nasihat saya sebagai orang tua dan cucu-cucu saya kan anak saya sampaikan. Be yourself. Tidak perlu kamu menjadi aneh-aneh. Orang ngomong apa aja sama kamu, sepanjang nggak ada konflik of interest dalam pekerjaan, just do it. Ingat, dan saya bilang ke sama mereka, Nadia, Rahman, Nani semua, anything I do in my office, as long as no conflict of interest, gas saja saya bilang. Terima kasih dari saya. Jadi be yourself. Bangun bangga kau jadi orang Indonesia. Kita untung ada Presiden Joko Widodo yang berani membuat keputusan-keputusan yang menurut saya. Kita nyaranin apa saja. Kalau tidak pemimpin yang berani akan jalan. Jadi kalau kau mau jalan, ingat sebagai seorang leader, lead by example. Kau harus membuat memimpin dengan contoh. Lead by example. Jadi saya militer, saya tentara, saya 32 tahun. Jadi militer, saya 21 tahun di Korps Baret Merah, Kopassus. Saya pengalaman saya pada kalian cucu saya yang muda-muda itu kamu bangun leadership. Kau pintar, jaga hatimu, nggak ada guna. But you have to be smart, but you have to have your heart and be yourself. Good luck to all. Terima kasih. Ke ruangan dalam ketemu Pak Luhut. Saya tidak ada foto Pak Luhut sebagai pintar. Di mana? Dalamnya. Mereka dengan tadi memberikan untuk foto bersama terlebih dahulu di tengah, kami persilakan. Oke, Mbak Nadia mungkin juga berkenan untuk ikut berfoto. Tapi dokumentasi kami persilakan ya untuk mengambil dan memberikan untuk menyampaikan aspirasi dari publik kepada pemerintah. Iya, tinggal foto bareng. Boleh sekarang. Dan dia keluar pada ruangan Pak kata Bapak ya. Gimana Pak Luhut? Masih. Pak Luhut lagi jalan ke dalam Pak dari situ. Bisa sih untuk biar. Ayo Pak. Iya Pak. Masih sekarang kita sesi berikutnya saya ingin memanggil sahabat saya juga Pak Wakil Menteri KLHK Pak Halu Dolom. Tepuk tangan kepada beliau. Kemudian Dr. TV Deputi Menteri Bappenas. Tepuk tangan. Ibu Mercy Christy Barens dari udah Bapak sehat-sehat. DPR, anggota parlemen kita. Ibu, dari PDI. Dan terakhir juga Ibu Melisa Kewara. sekarang berapa umurnya? 49, masih bisa 95 lah. Persisnya. Oh, oke. Thank you. Ya. Mungkin pertanyaan yang pertama saya ajukan kepada Pak Lu dan mungkin nanti kalau ada waktu kita bisa tampil juga dengan para aktivis ya. Pak Lu, Jangan ke kamu. Pak Lu, seperti yang saya tanyakan tadi kepada Pak Luhut, banyak sekali kebijakan baru yang diambil pemerintah dalam 2-3 tahun terakhir di bidang perubahan iklim dan lingkungan. Dan ada target ambisius 2060 or earlier, dan kita dari akar rumput mengharapkan earlier itu bisa mencapai 2050 bahkan suatu hari 2045 dan saya yakin ini bisa tercapai karena ada kemajuan teknologi. Menurut Pak Alu bagaimana kita mencapai target 2060? Karena kalau di Eropa kan sudah diundang-undangkan ya. Jadi harus dilakukan kalau tidak melanggar undang-undang ya. Kalau di Indonesia gimana Pak? Apa strategi kita mencapai net zero 2060? Baik, terima kasih. Selamat pagi semua. Pertama, komitmen kita terhadap pengendalian iklim global tidak boleh kita ragukan. Karena Indonesia sudah berkomitmen ikut menandatangani Paris Agreement. Bapak langsung ke slide 2 biar dapat perspektifnya. Kemudian
Paris Agreement sudah kita ratifikasi lewat Undang-Undang 16 tahun 2016. Kemudian sudah kita mengekspresikan komitmen kita, yaitu di dalam Nationally Determined Contribution kita, yaitu kita akan mengurangi emisi dari awalnya 29% pada tahun 2030 dengan usaha sendiri dan 41. Sekarang pada September tahun lalu kita bahkan perkuat lagi di angka berikutnya. Coba next. Nah ini, jadi saya tidaknya kayak saya. Kalau kita lihat sekarang nih, yang mau kita kurangi dengan upaya sendiri itu hampir 31,89. Persentase itu kalau diekuivalensikan, kita akan mengurangi hampir 915 million ton CO2 equivalent by 2030. Kalau ada international system, maka jadinya 43,20 atau kita kurangi 1,2 gigaton pada tahun 2030. Ini time frame-nya NDC. Kalau supaya tahu semua, NDC ini time frame-nya 2020 sampai 2030. Paris Agreement time frame-nya 2000 sampai 2015 sampai 2050. Nah tadi di samping NDC kita juga mengajukan LTS ASEAN kita, long term strategi kita, di mana kita menargetkan mengurangi net zero kita 2060 atau sudah. Nah caranya bagaimana? Paling tidak 5 sektor ini yang kita fokus sekarang. Yang terbesar tentu memang forest and other land uses, hampir 60% atau ekuivalen 500 million ton yang kita kurangi pada tahun 2030, setengah giga. Tadi Pak Dino nyampaikan pada tahun 2050 nanti global akan mengurangi 36 gigaton untuk mencapai net zero. Nah kita ber1 giga atau setengah giga hanya dari sektor forestry ya. Itu besar. A lot means a lot for the global, only single country, right? Kemudian kedua, yang paling besar memang energi. Itu energi kita lihat 358 million ton yang harus kita kurangi dengan upaya sendiri. Hampir juga setengah gigaton lah, kurang tinggi. Nah ini upaya-upaya besar yang kita perlu capai ya. Kalau tiga sektor lainnya kecil-kecil lah, tapi itu juga penting untuk dilakukan. Nah bagaimana untuk mengakselerasi itu? Tentu polisi harus sudah kita terapkan. Ada polisi macam-macam, energi baru terbarukan, ada forest and land use nexting. Kita harap dengan forest and land use nexting by 2030, emisi dari sektor forest ini bahkan kita minus 140 billion ton CO2 equivalent yang kita capai. Energi yang kita harapkan menjadi penopang berikutnya, sehingga capaian target kita bisa lebih cepat. Itu yang paling penting. Nah itu polisi ya. Target sudah kita punya. Sekarang aksinya sebetulnya. Jadi care, aware is not enough, but do it. Action is more than the most important. All of it. Nah, saya tanya nih, tadi target 500 juta ton untuk sektor forestry. Dari semua ini siapa yang pernah nanam pohon dalam hidupnya? Coba angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayaknya sekitar 30% aja. Tadi Pak Menko bilang be yourself. Jangan kita cuma ngomong nyuruh orang melakukan. Mulai dari diri sendiri, tanam pohon. Kalau saya kayaknya dalam hidup saya udah lebih dari 20.000 pohon yang saya tanam sendiri. Itu penting. Don't ask others to do it by ourselves first. Ya, lakukan dulu dari diri sendiri. Nah saya ingin nih Pak Dino, setiap tahun nih adik-adik ini, anak-anak kita ini kalau bisa nanam 1-2 pohon lagi setiap tahun. That's means a lot, ya. Ditanam di halaman saya di Jakarta udah 6-7-8 pohon saya tanam gede-gede, ya. Di halaman pohon selama jadi wangan, ya. Jadi itu penting, duit, ya. Leading by example tadi Pak sampaikan, ya. Ketiga, berdasarkan roadmap NDC kita, sebetulnya untuk mencapai 29% aja kemarin, kita butuh 4.000 triliun rupiah investment, ya. Dan dari 4.000 triliun rupiah untuk mencapai NDC kita, 3.000-nya dari baru terbarukan.
surganya kalau saya bilang ya. Tapi kan kita harus juga peranan Pak Dino. Marketnya harus kita, structure marketnya harus ditransformasi. Kita berpikir misalnya menghasilkan energi baru terbarukan listrik dan sebagainya. Jangan kita pikir sebetulnya untuk kepentingan bangsa. Bisa juga kita ekspor. Kemarin saya ketemu ngobrol-ngobrol dengan Ecological and Environment Minister Singapura, Grace Fu. Dia sekarang impor ke Singapura listrik bahkan dari Sarawak, dari Thailand, dari Laos, energi baru terbarukan. Nah kita ini negara super power sebetulnya di renewable energy, mau wind, mau solar, mau hydro, mau geothermal. Di geothermal aja Bapak Ibu semuanya. Kita punya potensi di kawasan hutan dan konservasi kita itu hampir 4 gigawatt geothermal yang kita punya sekarang. Nah, kalau itu kita tap, itu luar biasa untuk percepatan akselerasi energi. Yang berikutnya yang penting sebetulnya ya tadi kesadaran peduli tidak cukup. Kita lakukan bareng-bareng ya. Pemerintah ingin bersama-sama dengan seluruh rakyat termasuk anak-anak muda ini untuk mewujudkan capaian itu bersama-sama. Jadi saya kira ini the biggest capital that you have now, Pak Dino. Tapi Pak Dino ini kurang akurat ya. Masa nama saya dibilang alu bolong? Salah itu Pak. Ya, untung nggak alu bolong gitu ya. Alu dohong itu yang ada nama saya ya. Baik Pak. Dan akurasi itu penting ya. Jadi bicara tadi dengan angka global itu Bapak Ibu ya. Kalau kita konsentrasi saja misalnya melindungi gambut kita. Indonesia the largest tropical peatland in the world. Kita punya 13,4 juta hektar gambut di dunia. Kalau kita bicara hydrological unit gambut kita 24 juta hektar. Di ekosistem gambut kita sekarang tersimpan 38 sampai 55 gigaton karbon. Jauh dari angka 36 dari target kita mau net zero global ini. Nah kita lindungi aja. Kita punya mangrove 3,14 juta hektar dengan average 1 hektar is 1,000 ton. Berarti kita punya 3 gigaton lebih di mangrove. Dua ekosistem ini kita jaga. Kita lindungi sudah menjadi slow, kita cegah emisi, kita kuatkan sekuestrasinya, tapi ya butuh resource mobilization tadi Pak Luhut bilang, ya 4.000 triliun ini bukan uang yang kecil, APBN kita berapa sih 2.000 sekian sekarang, hampir 3.000 triliun ya per tahunnya, punya. Sekarang kita baik turun dari situ begitu. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Alu. Pak Alu Dohong, terima kasih Pak. Mungkin saya ke Ibu Mercy dulu karena Ibu Mercy juga ada acara. Bu Mercy tadi kan Pak Alu Dohong bicarakan mengenai renewable energy terbarukan dan ini kan tantangan terbesar kita. Target kita ambisius ya 23% tahun 2025, tapi sekarang masih 11%. Dan Ibu adalah orang yang paling bertanggung jawab karena di parlemen Ibu memimpin komite yang membahas RUU mengenai energi terbarukan dan saya tahu perdebatannya sangat alot, tapi kami dari komunitas ingin menyatakan apresiasi karena Ibu menghandle ini dengan penuh integritas dan kompetensi. Jadi thank you so much on behalf of komunitas dan Ibu juga akan mendapatkan, kita akan memberikan beliau sebagai tanda apresiasi Climate Hero Award nanti sore ya. Terima kasih dan selamat beliau. Tapi saya ingin tanya Bu, apa sih masalahnya? Kok susah banget ya renewable ini, energi terbarukan ini kita dongkrak naik gitu. Dan apa tantangannya Bu? Karena ini kan solusinya Bu. Baik, terima kasih Pak Dino, terima kasih ya untuk undangan di kesempatan ini. Terima kasih juga untuk rencana pemberian awardnya nanti sebentar sore. Sebenarnya belum layak juga ya, karena masih banyak pejuang-pejuang lapangan yang ada di berbagai daerah di Indonesia yang bekerja keras menyelamatkan bumi Indonesia kita saat ini. Berkaitan dengan apa tantangan yang dihadapi parlemen saat ini. Sesungguhnya berdasarkan undang-undang MD3 kita ini punya 5 tanggung jawab atau 5 fungsi besar. Fungsi anggaran, fungsi legislasi atau pembuat undang-undang, fungsi pengawasan dan ditambah 2 fungsi lain yang tidak dimiliki oleh DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota, yaitu fungsi konstituensi dan yang kedua tambahan yang kelima adalah fungsi diplomasi antar parlemen. Yang pertama ini berkaitan dengan
Apa tantangan terbesar yang kita hadapi dalam rangka mempercepat pencapaian net zero emission? Saya ada di Komisi 7, didaulat oleh kawan-kawan untuk menjadi chair atau ketua dari Green Economy Caucus. Tantangan yang paling pertama hari ini, rejim fosil masih sangat kuat. Saya harus bilang jujur, rejim fosil masih sangat kuat di parlemen kita hari ini. Kami yang ada di internal parlemen sendiri ketika membahas tentang undang-undang energi, tadinya itu undang-undang namanya undang-undang energi terbarukan, berubah menjadi undang-undang energi baru terbarukan, terakhir berubah lagi menjadi rancangan undang-undang energi baru dan energi terbarukan. Whatever ya, tetapi prinsipnya ada fondasi yang fundamental ingin kita bangun, bahwa transisi energi tidak sekedar menjadi wacana dan gerakan sosial tanpa payung legal standingnya. Jadi harapan kami sebelum 2024 nanti RUU ini sudah bisa kita sahkan. Sekarang setengah jalan. Sampai dengan kemarin kita sementara bahas sudah di pasal sekitar 160 sekian, sementara membahas berkaitan dengan pemetaan fase transisi. Jadi ini ada problem besar. Dari mix energi yang sementara kita hadapi sekarang ini, 62% itu berasal dari batu bara, PLTU batu bara. Kalau ditambah dengan yang berbasis diesel dan yang lain-lain, total semuanya kurang lebih sekitar 85%. Tahun ini kita berupaya mencapai angka 15%, sudah 14,5, 14,7. Harapan kita sampai dengan akhir tahun ini beberapa scale up energi terbarukan bisa commissioning, kita bisa mencapai antara 15 sampai dengan 17%. Artinya apa? Menuju target kita di tahun 2025 mencapai 23%, kita masih ada selisih kurang lebih sekitar 6 atau 17% ya. Berarti kita ada masih selisih sekitar 6 sampai dengan 8%. Ini kerja keras dalam 2 tahun. Apakah ini masuk akal? Saya tidak tahu, ini kita jawab bersama. Tetapi bahwa hari ini kita on track, iya. Itu yang pertama ya, dari sisi legal standing kita. Yang berikut, turunan aturan-aturan main yang sementara menjadi bridging kebijakan sampai dengan undang-undang ini definitif. Pak Presiden telah mengeluarkan keputusannya yang berkaitan dengan angka keekonomian karbon. Yang kedua, percepatan transisi energi sudah keluar dengan Perpres yang kemarin dikeluarkan sudah kita G20 kemarin ya, bulan Februari atau Maret kemarin sudah keluar, dan itu berkaitan dengan fit-in tarif. Bapak Ibu sekalian, fit-in tarif untuk apa? Untuk melakukan percepatan dan membuat suasana investasi green investment kita kondusif. Sepanjang tidak ada kebijakan yang bersifat insentif, baik insentif fiskal maupun non fiskal, persoalan akan menjadi masalah baru karena lambat. Orang mau menjadikan Indonesia sebagai the heaven of green investment akan sangat berat. Yang kedua adalah cara pandang seluruh pemangku kebijakan terhadap Indonesia Raya ini. Sulit, saya harus bilang ini jujur ya, sulit mengimplementasikan keadilan energi hijau yang berbasis seluruh kebijakan yang berbasis geografis kita saat ini. Untuk di Indonesia bagian barat dan tengah, saya harus bilang jujur, oversupply kita hari ini. Energi, renewable energy, large scale investment besar-besaran yang menggunakan dam besar-besar ya, power, hydro, kemudian wind turbine dan seterusnya. Bagaimana di Indonesia Timur? Saya kasih satu contoh kecil. Bulan Mei kemarin saya baru selesai 1 tahun long course di MIT, dan salah satu prototyping yang saya bawa adalah membangun renewable energy yang berbasis daerah-daerah kepulauan. Model ini nggak keluar satu Indonesia Raya, berbasis kontinental besar selama ini. Sementara kita punya 17.000 pulau. Kalau yang di daerah, saya kasih contoh kecil di Maluku. Maluku 1.342 pulau. Kalau seluruh anggota parlemen tidak punya cara pandang yang clear terhadap pulau-pulau ini, ngeri kita. Satu pulau kecil ditempatkan misalnya green energy kayak kemarin itu solar cell, panel solar cell fotovoltaik di satu pulau kecil, kurang lebih sekitar 75
75 Nusantara. Saya juga ingin mengundang Pak Zindi Suhadi, Direktur Eksekutif Walhi Nasional. Dan tentu last but certainly not least, Ibu Farwiza Farhan, pendiri Yayasan HK Aceh. Oke, siapa yang di sini sudah ikut acaranya dari tadi pagi? Bisa angkat tangan? Saya. Oh my god, this is 90% of the room. Yang sudah mengantri dari jam 7 pagi atau 8 pagi angkat tangan? Kayak jam 6. Dan semua masih semangat di sini. Tepuk tangan untuk kita semua. Kayak jam 6. Kita mah jujur aja ya. Baik, kita langsung mulai saja sesi ini. Dan sesi ini menurut saya merupakan salah satu sesi yang sangat penting untuk kita bahas. Kenapa? Karena kita tahu bersama bahwa kita akan memasuki tahun politik Indonesia. Tahun depan 2024 kita akan punya pemilu. Nah, apa sih sebenarnya concern FPC? Kenapa kita ingin membahas tanggung jawab siapa ini krisis iklim dan gimana caranya kita konsisten, Indonesia konsisten ke depannya, isu iklim ini terus dibawa ke depannya. Dalam 2-3 tahun terakhir sudah banyak sekali perkembangan yang pesat untuk kebijakan iklim Indonesia. Kita sudah ada target net zero yang sebelumnya 2070, kita percepat ke 2060 dan sekarang bahkan lebih cepat lagi. Kita sudah mendapatkan pendanaan iklim JETI atau Just Energy Transition Partnership. Kita punya target voluntasi di tahun 2030 dan banyak lagi, dan ini semua terjadi dalam 2-3 tahun belakangan. Saat kita memasuki tahun politik, tentu kita tidak tahu ini angin berarah kemana ya. Who's gonna be the next leader? Siapa pemimpin kedepannya yang akan terus bisa membawa kita fokus ke dalam isu iklim ini? Karena seperti yang teman-teman sudah dengar dari pagi hari ini, isu iklim adalah existential crisis dan we don't have any time to lose. Maka di sesi ini kita akan membahas hal itu dari berbagai macam perspektif, dari masyarakat adat, dari organisasi masyarakat atau masyarakat sipil, dan juga kita kedatangan Kang Emil sebagai perwakilan dari the government here. I will now start. Saya langsung mulai saja dengan pertanyaan pertama untuk Kang Emil. Kang Emil, gimana caranya ke depan Indonesia bisa terus konsisten dengan fokus dan atensinya dan juga the essential climate crisis ini? 2-3 tahun terakhir seperti saya sudah bilang sudah banyak perhatian. Namun gimana cara kita bisa membawa arus fokus iklim ini ke depannya despite all the uncertainties that are happening right now? Ya, terima kasih. Izinkan saya menyampaikan isi hati, isi kepala saya, menjawab tadi juga dengan slides ya. Rekan-rekan semua, ada 2 hal yang ingin saya sampaikan terkait pertanyaan tadi. Kenapa kita sampai ke hari ini dengan segala krisis kita? Ada 2. Satu, keinginan manusia untuk bergerak, yang saya sebut dengan mobility. Ini adalah salah satu sumber dari segala permasalahan kita. Abad-abad lalu pergerakan sedikit, krisis lingkungan juga sedikit. Sekarang kita ingin bergerak dengan segala keborosan kita, maka lahirlah pemanasan global tadi. Yang kedua, aspirasi manusia itu adalah tentang produktivitas. Produktivitas, ingin punya nafkah yang lebih tinggi, ingin punya kesejahteraan yang lebih maju. Jadi 2 isu inilah yang menyebabkan isu lingkungan ini datang dari 2 hal tadi. Produktivitas datang dari teknologi, butuh energi, sementara energi kita mayoritas masih energi fosil dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau tadi menjawab pertanyaan Felix juga, kegundahan, sebenarnya bisa kita jawab dengan mengubah gaya hidup kita. Jadi pertanyaan saya juga adalah, bisakah kita dan Anda semua yang Gen Z ini mengubah gaya hidupnya menjadi less mobility but more productivity? Ya. Jadi ini adalah jawaban yang harus dimiliki oleh semua politisi, semua masyarakat untuk tetap hidup produktif, mengejar kesejahteraan, tapi dengan less mobility. 3 disrupsi datang kepada kita hari ini. 1, disrupsi pandemi COVID. Saya hilang 15.000 nyawa di Jawa Barat. Saya hilang 10 triliun ekonomi di Jawa Barat. Tapi ada hikmahnya. Kita bisa produktif tanpa bertemu. Lahirlah Zoom dengan segala adaptasinya. Saya lahirkan petani milenial sekarang. Ya. 6 ribuan saya wisuda untuk tinggalnya di desa tanpa harus ke kota. Tapi dengan teknologi dia bisa rezekinya rezeki Jakarta dan bisnisnya mendunia.
Nah, konsep ini jawaban dari perubahan gaya hidup. Jadi gaya hidup kita hari ini menurut saya namakan dengan gaya hidup yang boros karbon. Kita kalau mau menyelesaikan krisis lingkungan ini harus mengubah gaya hidup kita yang boros karbon menjadi hemat karbon. Salah satunya mari kita tetap bergerak kalau terpaksa, tapi gunakan cara-cara yang ramah lingkungan. Negara yang paling malas jalan kaki nomor 1 di dunia adalah negara Indonesia. Ke Alfamart naik mobil, mau ke Pengkolan naik motor, mau ke pos Hansip naik kendaraan dan lain sebagainya. Jadi budaya jalan kakinya ini malas sekali. Saya sangat berdoa berharap kamu-kamu masuk golongan yang mengubah gaya hidup yang boros karbon ini menjadi yang hemat karbon. Nah, ada pertanyaan tadi tentang politik, ya. Adik-adik harus peduli dengan politik. Politik itu adalah sebuah sistem yang kita pilih yang akan menentukan hidup kita berhasil atau gagal, maju atau tidak maju, melompat atau jalan di tempat. Maka jangan salah pilih pemimpin. 500-an bupati, wali kota, presiden, gubernur, partai akan menentukan apakah pendidikan kamu akan lebih keren, apakah kesehatan kamu akan gratis, apa lingkungan kamu akan buruk atau membaik, dan lain sebagainya. Jadi harus peduli. Saya masuk politik karena I was an angry citizen. Saya ini warga Bandung yang marah dulu karena kota Bandungnya beritanya korupsi, nggak ada yang jalan kaki di kota, semua taman dipagerin dan lain sebagainya. Dari warga yang marah, saya putuskan saya masuk politik. Takdirnya alhamdulillah jadi wali kota. 40-an proyek saya kerjakan, sekarang gubernur, dan itulah saya nggak tahu. Berikutnya saya tidak tahu, tapi poinnya adalah di mana kamu ditempatkan oleh Tuhan, di situ kamu bawa kebermanfaatan. Jadi seorang Ridwan Kamil, adik-adik, pola pikirnya masih sama waktu saya aktivis civil society. Yang saya dulu kesel, sekarang saya jadikan kebijakan. Contoh, apa kebijakan terhadap ini? Saya wajibkan semua pabrik di Jawa Barat hari ini pasang solar cell. Kita membangun solar project terbesar di ASEAN floating di danau di seluruh Jawa Barat, ya. Karena solar saya itu paling maksimal kalau 0 derajat, kira-kira begitu. Saya adalah gubernur public official pertama sudah 3 tahun lebih kemana-mana naik mobil listrik, kira-kira begitu, ya. Makanya Hyundai-nya masih Hyundai yang zaman jadul, belum Ioniq yang sekarang. Mobil polisi saya juga begitu. Nah, adik-adik rubah gaya hidupnya. Kalau sekarang ada pilihan oleh orang tuanya atau nyicil mobil listrik atau motor listrik dengan mobil bensin, please pilih demi masa depan adik-adik itu mobil dan motor listrik. 100 km pakai bensin 100 ribuan, mobil listrik hanya 20 ribuan. Jadi dengan menggunakan kendaraan listrik sebagai perubahan gaya hidup, Anda satu tidak ada polusi, tidak ada kebisingan, menghemat ekonomi. Nah sekarang kalau listriknya masih dari batu bara, itulah tugas kita bersama mengubah listrik yang ada di Jakarta Theater ini jangan datang dari batu bara yang gali-gali perut bumi gitu kan, tapi dari angin, dari matahari, dari air yang bergerak, dari panas bumi. Dan ini berita baiknya. Dan ini adik-adik yang akan memanennya. Menurut Stanford University, negara yang akan paling banyak energi terbarukannya adalah Indonesia. Gabungan matahari, air bergerak, angin, dan panas bumi akan menghasilkan 400 gigawatt, ya, 400.000 megawatt. 300 juta penduduk Indonesia hanya akan mengkonsumsi setengahnya, adik-adik. Jadi di masa depan, di 2050, pengekspor abadi energi terbarukan ke dunia selamanya sampai kiamat adalah negara Indonesia. Mimpi itu harus sampai, ya. Jangan sampai kita kalah oleh lobby-lobby politik energi fosil yang masih enggan untuk melakukan itu. Saya kira semangatnya ada di sana, dan Jawa Barat provinsi pertama yang sudah punya peraturan daerah untuk mewujudkan energi hijau menuju 2050 net zero. Luar biasa, jadi harapannya di tahun 2050 kita
ada hanya saja 100% renewable energy. Pak Presiden tahun depan, siapa partai tahun depan, gunakan track record lewat jejak digitalnya. Zaman saya nyoblos cuma ada baliho, cuma ada spanduk, ya, yang wajahnya tidak sesuai kenyataan. Ya. Tapi kalau dengan jejak digital itu, yang saya inginkan jangan sampai golput, ya, jangan sampai Anda merasa tidak percaya dengan demokrasi. Ini sudah takdirnya kita berjanji memutuskannya itu dengan demokrasi. Arab Saudi tidak ada demokrasi, Cina tidak ada demokrasi, tapi tujuan berbangsa bernegara sama, kesejahteraan. Tapi jangan sampai kesejahteraan tadi merusak sebuah ekosistem lain yang harus dihargai, yang namanya lingkungan. Terakhir, buat mbaknya, Sungai Citarum terpanjang se-Jawa Barat, 2017 dijuluki the dirtiest, the most polluted river in the world. Saya dikasih waktu 7 tahun oleh Pak Jokowi untuk membereskan Sungai Citarum. Dan dalam waktu kurang dari 4 tahun, dari heavy polluted Citarum sekarang sudah lightly polluted. Ikan-ikan endemik sudah hadir lagi, anak kampung sudah berenang lagi, dan sudah 42 kasus kami bawa ke pengadilan. Apa jawabannya? Kuncinya political will. The most expensive things coming from a leader is political will, adik-adik. Pilih, oh jadi kayak kampanye, pilih pemimpin, ini nggak nyebut nama, pilih pemimpin yang punya kemauan, ini kayak gitu lah ya. The most expensive thing is political will. Nggak ada kemauan, dia bisa pencitraan selama 5 tahun, menunggu dipilih lagi, atau pilih. Nah kuncinya tadi, track recordnya diperhatikan. Jadi sungai-sungai di Jawa Barat, melalui Pentahelix Mbak, ABCGM, Akademisi Bisnis Komunitas Development Media, berhasil sekarang menjadi sungai yang tidak kotor lagi, dan saya diberi penghargaan oleh COP26 presentasi di Glasgow terkait kemajuan dari sungai terkotor menjadi bersih. Apa yang dihargai PBB, adik-adik? Bukan teknologinya, bukan cara bersihnya, tapi apa? Gotong royongnya. Dia bilang, kok bisa di dunia ada tentara ngecor pipa dari pabrik yang melanggar buang sampah dan buang polusi ke sungai? Hanya ada di Indonesia, ya. Karena biasanya pabrik itu bawa preman, premannya nakut-nakutin Satpol PP. Sekarang kalau jawab pakai tentara, maka nggak ada masalah. Yang penting semua cinta Indonesia dan gotong royong. Istilah kerennya kolaborasi Pentahelix adalah kekuatan kita. Jadi gotong royong itu penting. Kami pemerintah, masyarakat adat, aktivis dan semuanya harus atas nama cinta bumi dan cinta Indonesia kita cari kompromi. Ingat adik-adik, hidup itu kompromi. Tidak bisa semua kekeh, ya bahasa Sundanya, dengan sikapnya, tetap harus ada kompromi. Ekonomi harus kompromi, lingkungan kadang-kadang harus kompromi. Ketemu di tengah-tengah yang dianggap adil. Hidup paling susah adalah adil. Pemimpin yang tidak adil masuk neraka duluan. Pemimpin yang adil juga masuk surga duluan. Doakan saya masuk surga duluan. Amin. Tapi tidak sekarang. Oke. Thank you Bang Emil. Oke, kita akan ada pertanyaan lagi. Dan ini kita pertanyaan bisa ditujukan kepada usia yang lain. Silakan Mbak Egi. Perkenalkan, nama saya Ara Kusuma dari Yayasan Ashoka Indonesia. Saya ingin bertanya ke Ibu Luka, Pak Zenzi, dan juga Mbak Karoliza. Sebagai seorang anak muda yang lahir dan juga sebagian besar hidup di wilayah urban, seolah-olah hutan dan juga masyarakat adat itu terkesan jauh begitu. Nah, bagaimana kita juga bisa, karena judulnya gotong royong, tentunya setiap orang perlu berperan di sini. Bagaimana kita juga bisa berperan untuk mendukung teman-teman di masyarakat adat dan juga kelestarian dari hutan Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Lalu yang di sebelah kanan. Perkenalkan, nama saya Tiara Puspasari Adeni Payung. Saya dari Penda Bulu. Saya mau nanya sama para panelisnya. Jadi sebenarnya kan saya nggak terlalu paham tentang iklim, tapi yang saya pernah dengar dari pembicara juga, kalau misalnya contohnya nih Mas Raffi Ahmad, itu kan dia pergi ke Bali aja pakai jet. Nah itu katanya udah mengeluarkan banyak karbon gitu kan. Misalnya satu dia pergi ke Bali aja itu bisa 1000 mobil gitu sehari gitu ibaratnya hitungannya. Nah saya ngerasa pemerintah ini lebih kayak hukum gitu, condong ke bawah tapi tajam ke bawah, pukul ke atas gitu. Jadi kayak kita dikasih tahu, tapi apakah
bagian pengusaha yang malah banyak menghabiskan menghabiskan energi itu, apakah dikasih edukasi juga gitu? Terima kasih. Terima kasih. Lalu ada the gentleman on the left. Oke, perkenalkan nama saya Rizky ya. Sebelumnya saya dari Sukabumi, mungkin akan bertanya kepada para finalis, mungkin ditujukan ini lebih tadi pada adat atau mungkin budaya, yang mana adat sama budaya ini emang satu kultur ya, emang budaya yang bisa dipisahkan. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kita bisa lihat mungkin di Indonesia ini untuk budaya ini mungkin udah mulai ditinggalkan, yang mana karena adanya pertumbuhan teknologi yang makin tinggi gitu. Nah, saya ingin meminta pendapat dari para finalis untuk menanggapi hal tersebut itu sebagaimana sih. Kalau saya sendiri, saya punya rekomendasi nih terkait hal tersebut, yang mana kan ini makin maraknya teknologi juga, yang mana saya ingin adanya mungkin rumah budaya. Rumah budaya ini berada mungkin di pada bisa dipersingkat. Ya, mungkin saya ingin adanya rumah budaya, yang saya minta pendapat juga, yang ada mungkin di setiap desa atau mungkin setiap kota, mungkin kalau besar setiap desa lah, yang mana rumah budaya ini jadi wadah bagi para pemuda atau mungkin mahasiswa untuk saling bertukar pikiran sama terkait mengurangi apa yang namanya iklim ini gitu. Yang mungkin saya ingin ada wadah aja gitu, mungkin minta pendapatnya dari kalian juga. Terima kasih. Terima kasih. Dan one last question from the right. Silahkan Mbak. Ya. Mbak ya bisa langsung? Iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman pembicara. Perkenalkan, nama saya Eko Fajar Setiawan dari Aksi Taruh Indonesia, bergiat di Jawa Barat. Alhamdulillah ini ketemu Paku meskipun sulit, awal selalu dihubungi. Begini Pak, ini saya izin nanya ke Ibu Ruka, Pak JJ, dan mungkin nanti bisa ditanggapi oleh Pak Gubernur. Kami ini sedang berkegiatan, sudah 1 tahun ini melakukan gerakan reklamasi pasca tambang di Jawa Barat. Dan ada satu inisiasi bagus dari masyarakat desa. Di sana ada di Kuningan, itu sudah melakukan revegetasi pasca tambang seluas 100 hektar. Tapi ya mungkin nanti minta dijawab juga oleh Kang Emil. Tapi kenapa izin WIU itu masih bisa diloloskan, padahal sudah ada inisiatif dan komitmen dari masyarakat di sana untuk melakukan reklamasi dan moratorium pasca tambang. Dan yang kedua Pak JJ, sebetulnya begini Pak, kendala dari reklamasi itu adalah persoalan kemauan pihak pengusaha yang memiliki IUP. Mereka tidak mau melakukan reklamasi karena masih ada cadangan mineral di sana. Bagaimana kita sebagai pabrik atau LSM bisa berpartisipasi untuk gerakan reklamasi pasca tambang, dan bagaimana kita bisa mengakses datanya itu Pak, data eksperian itu sampai hari ini di ESDM pun sulit untuk didapatkan. Baik, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Oke, sudah banyak sekali pertanyaannya dan aspirasinya sebenarnya. Jadi saya akan memberikan waktu kepada para panelis masing-masing 2-3 menit untuk menanggapi, karena sebenarnya kita hanya sisa 5 menit lagi sampai sesi ini berakhir. Silahkan Ibu Ruka duluan, baru Bang Senzi dan Kak Lisa. Ya, mungkin saya akan bagian ruang dan tidak semua pertanyaan saya punya jawabannya ya. Jadi tadi ada pertanyaan bagaimana mendukung masyarakat adat. Pertama ada menjadi menurut saya persoalan kita yang paling mendasar itu adalah di urusan nilai dan cara pandang. Dan banyak sekali perubahan nilai dan cara pandang ini karena bahasa. Dan kalau teman-teman masih ingin menjaga cara pandang, world view, perception, segala macam, teruslah menggunakan bahasa leluhur masing-masing. Saya agak khawatir nih sebenarnya, memang bagus, kita perlu menggunakan bahasa-bahasa asing untuk kemajuan, untuk pergaulan. Tapi itu jangan menjadi bahasa sehari-hari, karena persepsi Anda, tindakan Anda, sikap Anda akan ditentukan oleh bahasa. Jadi cintailah bahasa daerah sendiri. Saya pikir itu penting. Kemudian di AMAN itu kami punya program namanya SOMAN, Sobat Masyarakat Adat. Ada banyak sekali yang bisa dilakukan, bisa adopsi pohon, bisa kalau mau jalan-jalan ke kampung, kalau mau menjadi pengajar di sekolah atau mau belajar di rumah AMAN, mau jadi banyak sekali yang bisa dilakukan.
ikut kampanye, kadang-kadang kita perlu mobilisasi relawan-relawan untuk datang ke Senayan itu Lu yang megang yang putih ya? Senayan, karena Lu yang megang kalau yang putih ya? mau mendatangkan masyarakat adat dari Jawa Barat saja datangkan 1.000 orang itu udah miliaran gitu perlu. In English, I'll try to moderate slowly so everybody can understand. So we're going to start with our first question. And my question today is for you, Professor Watanabe. So I'm wondering, what do you think are the best and most adaptable decarbonization technologies for Indonesia, considering our unique landscapes? Thank you very much. First of all, I'm not sure today I'm dressed properly. I'm sorry, just formal. But Indonesia, I'm Japanese obviously, but we all live in the region with some of the strongest economic growth of the world. But there are downsides of it. Of course, our economies, Indonesian economies expand, but so do our needs, energy needs, which resulted in increased emissions. In Indonesia, previous panels already discussed, but almost 87% of energy mix coming from using fossil fuel. 60% are coming from coal-fired power plants. That's the reality, and Indonesia has a long way to go toward achieving net zero. But fortunately, Indonesia has abundant renewable energy resources, solar, wind, geothermal. But shifting to the renewables requires a huge investment, and it takes time. We must, so of course, advances are being made on different fronts, on all fronts, but we must start reducing emissions now, as soon as possible, now. There are many promising transition technologies. First is, of course, for example, from coal to natural gas, and waste to energy, and leak detection for emission reduction. That is the number one, sort of early decarbonization transition technology. That's the first category of technology. Number two is partial emission reduction technology, like co-combustion, mixing coal with biomass, and ammonia, mixing gas with hydrogen. We also suggest electrification in gas production. That's the second category of transition technology. Lastly, sort of deep decarbonization transition technology, which can happen at any point in this country toward a net zero pathway. This includes CCUS, carbon capture utilization and storage, blue hydrogen, ammonia production, also development of smart cities, and the implementation of circular economy practices and social models. It is our belief that a comprehensive and phased approach will enable Indonesia and us to navigate the complexity of a decarbonization goal effectively. Thank you very much. Thank you, Professor. So from Professor Watanabe, we learned that Indonesia still needs to develop economically, and our energy mix still consists of 60% of coal, and so we have a long way to go
to shift to renewables. And shifting to renewables needs a lot of investment, also a lot of time. And some of the technologies that Professor Watanabe says that would help Indonesia to achieve decarbonization quickly would include like a combination of still using coal, like mixing coal with biomass or ammonia and hydrogen. There's also CCUS, green hydrogen, and also developing smart cities. And so that's really interesting, Professor, because yeah, many experts, I'm not an expert by the way, so many experts have argued that such technologies are unproven and have actually warned against encouraging governments to become over-reliant on such technologies. But I'm going to go to the expert, which is Ibu Chitra. If I could go to you first, Ibu Chitra, and ask you what your thoughts are, which technologies and approaches are more inclusive, but not only that, easily deployable and therefore easily accessible in Indonesia. All right, thank you, Mbak Rini. First of all, hello. Before answering the question, I have a confession to make. So usually my partner picks my clothes because I have zero fashion sense. And today he suggested that I should wear something that's more formal to respect all the panelists here, but I choose this t-shirt because I want to make a statement. So we in ISR believes that we can achieve zero, not net zero, zero emission by 2050. And then we have to have stronger calls on that. Techno-economically, we can achieve zero emission by 2050. Of course, with a lot of requirements and thoughts and planning, and of course help from numerous stakeholders, not only the government, private sector, CSOs, but also everyone in this room today to make the call and demand that we can have that target. So, zero emission 2050, please remember that. And to answer your questions about what type of technology that Indonesia can employ to achieve this target, I have to state that Indonesia's energy transition right now is not a true transition. It's more of energy addition rather than energy transition, because we have yet to retire coal power plants, we have yet to make a lot of renewables coming to shift from that fossil fuel-based energy system. So we need to think more in an ambitious way and employ a lot of technological advance. As the high school student mentioned previously, they want something that's really fast. They're also of digital and technological advances that we can always use to make the energy transition faster. And based on our calculation, if we want to get the zero emission by 2050, we can always employ the plentiful solar energy that we have, coupled with storage, coupled with grid integration between our ex-relative countries, and also to promote more decentralized energy system. Because that's energy transition is all about. It's no longer one big power plant somewhere, but it's more smaller power plants run by the community, run by smaller companies, run by cooperatives even, so that we can finally fulfill the energy access needed by Indonesian with clean energy sources, decentralized one, solar energy, mini, micro hydro, maybe some big geothermal as well. But we believe that Indonesia have all the resources, and with all the helps and cooperation that we can get, we can achieve zero emission by 2050. Thank you, Ibu Chitra. Yeah, I think that's a really important. That's a really important point. Indonesia have a lot of energy sources that are renewables. One of which is solar, of course. We don't need to be a scientist to know that. We just need to step outside and feel the sun. But yeah, before I go to the next question, maybe if Professor Watanabe, do you want to respond to Ibu Chitra? Yeah, I think we must have all solutions on the table, and of course different technology and different development stages and
some technology are proven and maybe costly, but now deployment is actually happening. So government and investors and companies and experts are coming together and Gak muat, langsung putar balik. Tinggi ya, tinggi anjir. Wajah tentara dia dulu. Dia kalau niat bisa jadi jenderal loh. Yakin? Iya. Oh nggak salah ya. Terus tahu info gue gitu. Tadi Julio udah masuk ya? Siapa? Julio. Udah. Dalam sini aja ya? Iya, langsung aja mas. Penuh banget. Oke. Itu yang sebelahnya Pak AHY siapa? Sebelahnya Pak AHY siapa? Apa? Bima ya itu. Oh gitu ya? Ah itu tuh. Siap. Sini apa fokusnya? Berani banget ya.
ada masih biasa gitu ya. Nyampe kok nyampe. Oh baru. Oh mantan lo ya. Belakang gue. So, I don't know. Dia harus diverifikasi. Nanti kita jaga kanan. Ngantar aja kemarin. Kemarin ngantar aja. Oh iya. Saya ngambil paspor awal. Mari, Jadi nanti tekan. Gak muat, langsung putar balik. Tinggi ya, tinggi anjir. Wajah tentara dia dulu. Dia kalau ngiak bisa jadi jenderal loh. Yakin? Iya. Kalau nggak salah ya. Terus tahu info gue gitu. Tadi Julio udah masuk ya? Siapa? Julio. Udah. Sini aja ya. Iya langsung aja mas. Oke. Itu yang sebelahnya Pak AHY siapa? Sebelahnya Pak AHY siapa? Pak Bimare. Apa? Bimare. Bimare ya itu. Oh gitu ya?
Ah itu tuh. Siap. Ready banget ya. Oh. Kalau ada pasti biasa gitu ya. Nyampe. Oh baru. Oh badan lo ya. Belakang. So, I don't know. Dia harus Nanti kita jaga kanan. Ngantar aja kemarin. Ngantar aja. Oh iya. Saya ngambil pas pertama. Kemarin. Iya sih kan. mau sama. Jadi nanti tekokan.